keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Oh iya, sebelum kita masuk ke filmnya, terima kasih kepada 3 orang ini yang udah nyawer di Saweria. Ada Ryan Ateng, Doni, dan Neko. Terima kasih atas sawerannya, semoga kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Di awal film, kita diperlihatkan kepada seorang ayah dan seorang anak yang bernama Riley beserta Summer. Summer merupakan seorang guru sekaligus orang tua bagi Riley sendiri. Di sisi lain, terdapat seorang wanita bernama Kayla. Wanita yang hobi memotret ini pun langsung diejek oleh murid lain yang bernama Tricia. Namun di selang-selang percakapan, Kayla bersama Tricia langsung sadar dengan keberadaan guru Summer. Mereka terpukau kepada guru itu walau baru pertama kali melihatnya. Apalagi saat berada di kelas, Summer benar-benar akrab dengan para murid. Ia mampu bercanda dengan topik apapun, tak peduli mau itu cowok ataupun cewek. Sontak saja, Riley nggak bisa berbuat banyak ketika ayahnya terus-terusan digoda oleh Kayla dan juga Tricia. Gatelnya nggak main-main sih, udah selesai pelajaran pun Tricia masih nyamperin demi minta nomor dari guru Summer. Sedangkan Kayla punya trik tersendiri, di mana ia lebih fokus untuk mendekati sang anak, yaitu Riley. Riley yang belum mempunyai teman di hari pertamanya turut terbuka dengan kedatangan Kayla. Selepas itu, Kayla kembali memantau pergerakan Riley. Ia tahu bahwa gadis tersebut akan berjalan pulang dengan ayahnya. Di mana ternyata Summer tak lagi mempunyai seorang istri setelah wanita kesayangannya itu sengaja pergi demi pria lain. Pada situasi yang berbeda, Kayla pun diceritakan oleh ibunya yang merupakan seorang janda. Ibunya berkata bahwa ada seorang pria yang sedang mendekatinya baru-baru ini. Namun, perasaan bahagia nan berbunga-bunga tidaklah dirasakan oleh Kayla yang selalu terngiang-ngiang dengan guru Summer. Saking terngiangnya, ia rela untuk datang ke rumah Riley demi mengorek-ngorek informasi terkait sang guru. Tapi heran, Riley malah gak curiga sama sekali. Ia dengan senang hati bercerita sana-sini sembari berkeluh kesah dengan sikap ibunya yang dulu. Nggak kebayang sih memang kalau ada seorang murid yang tergila-gila seperti itu. Terlebih seiring berjalannya waktu, Tricia juga semakin menjadi-jadi untuk menggoda Summer. Bahkan demi mengikuti jejaknya Kayla, Tricia turut mendekati Riley secara terang-terangan. Jelas dong, dari sini Kayla nggak senang sama sekali. Ia langsung mengarang cerita bahwa Tricia pernah menjalin hubungan terlarang dengan guru sejarah. Di mana dengan alasan seperti itu, Kayla pun menegaskan Riley untuk tidak membiarkan ayahnya didekati oleh Tricia. Tak berhenti di sana, Kayla sengaja memperalat Riley agar ia mau mengadakan pesta besar-besaran di saat usianya menginjak 18 tahun. Kayla menganggap bahwa pesta itu wajib diadakan demi menandai berubahnya fase kehidupan dari seseorang. Namun tiba-tiba, saat itu jugalah plot twist tak terduga mulai muncul dalam seketika. Yang mana secara mengejutkan, Pak Guru Summer terlihat datang ke rumahnya Kayla. Tapi kedatangan itu ternyata memiliki sebuah maksud, yakni untuk bertemu dengan ibunya Kayla. Ya, tak lain tak bukan, pria yang sedang mendekati ibunya adalah Summer alias guru idaman. Melihat keterlibatan ibunya, jelas saja Kayla merasa cemburu. Rasa cemburu ini bukan lagi didapatkan dari teman seangkatan, melainkan berasal dari ibu sendiri. Jujur aja, beruntung banget ya nasib si Summer. Meskipun diselingkuhi, para wanita tetap menggandrungi dirinya sebagai penjantan. Saking jantannya, pada malam itu juga Summer langsung disuruh menginap oleh ibunya Kayla. Alhasil, saat pagi tiba, Kayla bersama Summer pun pergi berduaan aja ke sekolah yang sama. Sesampainya di sekolah, hal pertama yang dilakukan Kayla adalah mencetak seluruh foto di kameranya. Namun di sini, Riley berkata kalau apa yang dikatakan Kayla terkait Tricia adalah hoax belaka, di mana Riley baru mendapat kabar bahwa selama bersekolah, Tricia tidak pernah hadir saat pelajaran sejarah. Tapi celaka, seiring berjalannya waktu, ide Kayla semakin di luar nalar. Ia sengaja membuat gempar seisi sekolah dengan mencetak sendiri foto-foto polosannya. Namun semua itu dibuat seolah-olah Kayla adalah korban perundungan dari seseorang. Yang mana sudah jelas, targetnya di sini adalah Tricia. Kayla benar-benar menjalankan seluruh skenarionya dengan rapi, sampai-sampai sang ibu pun turut percaya dengan kebohongan itu. Mom, believe me, okay? Be looking into it more.
Kemudian, Kayla kembali menemui Riley demi menyampaikan bahwa foto-foto itu dulunya sengaja diminta oleh guru sejarah. Tapi dikarenakan Tricia merasa cemburu, maka segala perbuatan itu langsung dibalas oleh Tricia dengan cara menyebar foto-foto tersebut. Dan luar biasanya, semenjak kejadian itu, Pak Guru Summer pun semakin merasa prihatin dengan Kayla. Yang sontak saja, Kayla benar-benar memanfaatkan keadaan itu sebisa mungkin. Ketika malam, Summer berniat pergi ke rumahnya Kayla, di mana pada waktu yang bersamaan, Kayla sengaja menghampiri ibunya sembari membuka pesan WA dari HP-nya Summer. Dan saat itu jugalah ekspresi sang ibu langsung berubah dalam sekejap. Usut punya usut, pesan itu berasal dari Tricia, dan Tricia mengaku bahwa ia ketagihan untuk disentuh-sentuh oleh Summer. Yang alhasil, Summer langsung pusing berat serta berujung Kayla bergegas untuk menemaninya. Dan di momen tersebut, perbuatan yang diinginkan pun langsung segera terjadi akibat pancingan Kayla. Selain itu, sifat manipulatifnya juga sangat berbahaya, yang mana ia sengaja membeli sebuah handphone baru demi menyamar menjadi Tricia. Ih, takut banget, merinding aku. Bas! 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 Itu lampunya kedap-kedip, suruh orang rumah ganti, kek! Ya. Lalu, ketika hari berganti, Tricia yang gak tahu apa-apa pun terlihat menjadi-jadi di dalam kelas. Sontak, pada posisi ini, Summer benar-benar dikerubungi oleh kedua gadis. Sampai pada akhirnya, secara tiba-tiba, datanglah beberapa petinggi sekolah ke kelas itu. Ya, setelah dicari tahu, ternyata para petinggi baru aja menemukan sebuah handphone di dalam lokernya Tricia. Dan di dalam handphone tersebut terdapat bukti-bukti jelas terkait foto polosan milik Kayla. Singkat cerita, Riley ternyata benar-benar mengadakan pesta yang dimaksud oleh Kayla. Yang mana pada malam itu, sebagian besar murid turut hadir di rumahnya Riley. Tapi di sini hanya ada satu orang yang dicari-cari oleh Kayla. Yang tak lain tak bukan, orang tersebut adalah Summer. Dan tak lama kemudian, perbuatan tersebut harus disadari oleh Riley. Riley pun langsung kecewa berat dengan ayahnya karena selama ini Summer dikenal dengan tingkat kesopanan luar biasa. Wah, parah sih, Kayla emang kacau ya guys. Tak henti-hentinya rasa gatal yang menggelegar itu turut membuat seluruh suasana semakin rusak. Mau tak mau, untuk pertama kalinya dalam hidup, Summer benar-benar tidak tenang dalam mengajar para murid. Ia tak percaya bahwa dalam waktu sesingkat itu, semua relasinya harus hancur lebur tak tersisa. I don't know what you're trying to do, but you can't treat... Beruntung, seiring berjalannya waktu, Riley pun mulai merasa iba dengan kondisi ayahnya. Selama mereka hidup berdua, ia sadar betul kalau ayahnya merupakan orang yang sangat baik. Kemudian, rencana jahat Kayla kembali terjadi setelah ia sengaja bertemu dengan Tricia. Di sini, Kayla terus-terusan menampar dirinya sendiri yang bahkan ia turut mematahkan jarinya sendiri. Dan untuk kesekian kalinya, berkat skenario itu, Tricia pun harus digiring oleh polisi setempat. Sedangkan Kayla harus berada di rumah sakit sembari mengharapkan kedatangan Summer. Namun sayang, bukannya dikasihani, Riley langsung mengecam seluruh perbuatan dari Kayla. Ia sadar bahwa selama ini dirinya sudah diperalat agar Kayla bisa menjalin hubungan bersama ayahnya. Alhasil, sangat disayangkan semenjak perkataan tersebutlah seluruh kondisi semakin memburuk. Bayangkan aja, di saat Riley masih berada di sekolah, Kayla pun masih menyempatkan diri untuk menebar teror. Di mana dengan kondisi rumah sakit yang sudah kosong, keberadaan Riley benar-benar terancam. Luka tusuk di bagian perutnya membuat ia tak mampu berkutik sama sekali. Dan untuk sekarang ini, Kayla masih mengejar satu tujuannya yang belum tercapai, yaitu mendapatkan luapan benih dari guru tercinta alias Summer. Hanya saja, Summer berhasil berontak secara cepat. Saking cepatnya, suara bising yang timbul pun turut membuat seorang penjaga sekolah sadar serta bergegas memeriksa keadaan. Akan tetapi, tepat pada saat itu jugalah si penjaga sekolah harus menjadi korban.
Sontak saja, pada kali ini hanya tersisa Riley dan juga Kayla, yang mana Riley hanya bisa melarikan diri sembari dikejar oleh wanita tersebut. Namun untungnya, dalam keadaan terpojok, Riley berhasil memberikan perlawanan yang sangat berarti. Lalu, tak lama dari kejadian itu, para polisi pun turut memenuhi lokasi sekolah. Terlihat jelas bahwa Summer bersama Riley berhasil selamat, begitu juga dengan Kayla. Di akhir film, waktu pun berlalu ke 3 tahun setelahnya, di mana Riley yang udah lulus SMA pun bersiap untuk masuk ke perguruan tinggi, sedangkan Summer turut beralih profesi menjadi guru SD. Ya, mau tak mau, keputusan itu diambil Summer agar tak ada lagi para murid yang bisa jatuh hati kepadanya. Bagaimana guys, kalau kalian punya teman atau murid kayak Kayla, mungkin kalian bakal seneng atau bakalan sedih? Dan apakah kalian merasa ngeri juga kalau diikutin seperti itu? Ya, silahkan komen aja ya, dan semoga kalian bisa ketemu dengan Kayla. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur ceritanya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nadi cabut dulu. Dadah.